Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan yang sehat selalu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Afik Priyani Eskom, guru dari SMP Negeri 1 Cibogo, Subang, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan hari ini, saya akan membagikan aksi nyata saya, topik 1 Merdeka Belajar, tentang bagaimana cara menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Tujuan topik Merdeka Belajar ini, yang pertama, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang kedua, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Di dalam modul Merdeka Belajar, dibagi menjadi beberapa modul yang akan kita pelajari bersama. Modul yang pertama, yang berjudul Mengenal dan Memahami Diri sebagai Pendidik. Modul yang kedua, Mendidik dan Mengajar. Modul yang ketiga, Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, Mendidik dan Melatih Kecerdasan Budi Pekerti. Modul kelima, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Kita akan membahas modul satu persatu. Modul yang pertama yaitu mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Pendidikan itu harus mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Pendidik itu harus mampu mengenal karakter dan kebutuhan peserta didik. Guru juga dituntut harus bisa beradaptasi dan meningkatkan kemampuan diri agar dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Agar peserta didik tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka, guru itu perlu menuntun muridnya untuk mengenali diri sendiri agar bisa menentukan tujuan dan kebutuhan belajarnya yang relevan dan kontekstual terhadap lingkungannya. Pada modul yang kedua, yaitu mendidik dan mengajar. Mendidik adalah menuntun segala kodrat pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Mengajar adalah bagian dari mendidik yang merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan itu tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Pada modul yang ketiga, yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Di sini ada kodrat murid dan asas trikon. Kodrat murid yaitu pendidikan bergerak secara dinamis, menyesuaikan keadaan, dan bergerak secara tepat. Di sini ada kodrat keadaan. Kodrat keadaan itu ada dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu sendiri yaitu setiap murid terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing sesuai dengan lingkungan tempat anak berada. Sedangkan kodrat zaman yaitu guru sebagai pendidik perlu menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang terus berubah. Menurut Ki Hajar Dewantara, segala perubahan yang terjadi pada murid itu dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Sedangkan asas trikon yaitu guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan budaya. Asas trikon itu ada 3, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu adalah pengembangan secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Sedangkan konvergen yaitu pengembangan yang dilakukan dapat mengambil diri bangsa lain sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Sedangkan konsentris yaitu bersifat terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan sekitarnya. Modul yang keempat pembahasannya yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti.
Budi pekerti merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti, murid dibentuk dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sebagai pendidik, guru itu turut berperan membantu murid untuk menemukan dan menggali kecerdasan budi pekerti yang ada di dalam diri murid. Murid bisa menjadi manusia yang merdeka dan berakal budi yang menentukan keberadaan jati dirinya. Murid juga senantiasa memikirkan, merasakan, dan mempertimbangkan setiap perilaku yang ditampilkannya. Pada modul yang kelima, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Sebagai seorang pendidik, guru itu tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi guru harus mampu membimbing dan memantau murid untuk mencapai pemahaman yang bermakna. Perspektif pendidik tidak selalu sama dengan perspektif murid. Setiap murid memiliki kodrat kekuatan atau potensi-potensi yang berbeda. Fungsi pendidikan adalah mengantarkan peserta didik agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Setelah mempelajari modul tersebut, saya harapkan Bapak Ibu Guru bisa menuliskan umpan balik pada materi yang ada di video ini melalui Google Form yang ada di deskripsi pada video berikut ini. Dan ini contoh umpan balik secara offline dari rekan guru saya. Kemudian, refleksi saya yaitu hal yang saya pelajari dalam memahami topik Merdeka Belajar ini, saya menambah wawasan pengetahuan yang lebih luas dan sebagai pendidik, saya akan mendidik peserta didik dengan benar sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini. Terima kasih, semoga aksi nyata saya ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Dan mohon maaf bila banyak kekurangannya. Salam bahagia dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.